Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Jan Studio. Semoga kalian pada sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan memberitahu 10 fitur tersembunyi di aplikasi WhatsApp. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Juga tekan loncengnya. Dan tonton juga video ini sampai selesai. Oke. Baiklah, sekarang kita mulai dan kita buka dulu aplikasinya ya. Oke. Jangan lupa ya, tonton video ini sampai habis ya. Untuk aplikasi yang satu, bagaimana caranya untuk mengirim aplikasi melalui misalkan aplikasi game atau aplikasi apalah. Terus bagaimana cara mengirimnya? Untuk cara mengirimnya itu gampang sekali. Kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Caranya seperti ini. Oke. Misalkan tonton ya. Kita masuk ke dokumen. Nah, misalkan apa yang mau kita kirim. Misalkan ada aplikasi game atau apa. Kita klik ini. Nah, jika sudah terkirim, maka si penerima tinggal menginstalnya. Oke, itu cara yang ke-1. Untuk cara yang kedua, cara untuk mengamankan akun kita supaya tidak kena hack sama orang lain, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita klik titik 3 pojok kanan atas, kita masuk ke setelan, kemudian kita pilih akun, kemudian kita pilih verifikasi 2 langkah. Nah, di sini untuk keamanan tambahan, aktifkan verifikasi 2 langkah yang akan meminta PIN ketika nomor telepon Anda didaftarkan lagi dengan WhatsApp. Nah, kemudian kita klik aktifkan. Dan masukkan PIN 6 digit, terserah kita, yang penting aman. Kemudian kita masukkan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa juga kita menambahkan email. Tambahkan alamat email ke akun Anda yang akan digunakan untuk menyetel ulang PIN jika Anda lupa dan untuk melindungi akun Anda. Nah, caranya seperti ini. Oke. Ini cara yang kedua ya. Untuk cara yang ketiga adalah cara merubah bentuk tulisan. Oke, kita klik. Dan kita masukkan untuk bentuk tulisan yang tebal, kita masukkan di awalnya ketik bintang, di ujungnya juga ketik bintang. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk yang ini miring, kita bisa masukkan tanda garis yang bawah ini sama depan belakang. Nah, maka tampilannya akan seperti ini.
miring ya. Untuk yang ketiga, maaf salah. Untuk yang ketiga, sama depan belakang juga. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, seperti dipenggal ya. Oke. Itu untuk cara yang ketiga ya. Sekarang cara yang keempat adalah memindahkan chat. Nah, misalkan kita sering chatan dan ingin chatan yang paling bawah itu berada di atas. Nah, terus bagaimana caranya? Gampang sekali caranya. Kita tekan ini lama, kemudian kita klik yang ada tanda seperti jarum ini, seperti paku. Nah, maka si chat yang di bawah itu sekarang sudah pindah ke atas. Jadi, seperti itu ya. Jika ingin dikembalikan, kita klik lama ini juga, kemudian kita klik lagi. Nah, maka udah kembali. Itu untuk cara yang keempat. Dan untuk cara yang kelima, menyembunyikan obrolan. Nah, bagaimana ini caranya untuk menyembunyikan obrolan? Caranya, kita klik lama, kemudian kita klik yang tanda panah ini. Nah, maka obrolan yang tadinya ada sekarang sudah hilang. Sebenarnya sih bukan disembunyikan, tapi diarsipkan. Nah, untuk membukanya lagi, kita klik ini, kemudian kita klik lagi, dan kita klik tanda panah ke atas. Nah, maka sudah kembali lagi. Itu untuk cara yang keempat. Dan untuk cara yang kelima, itu cara yang kelima maksudnya. Untuk cara yang kelima, keenam, cara memblokir video status. Misalkan kita merasa terganggu dengan status teman atau status orang lain yang selalu bikin status videonya itu. Terus caranya bagaimana? Nah, misalkan di sini misalkan ini tekan lama, kemudian kita klik bisukan. Nah, maka kita tidak akan pernah menerima notifikasi dari orang yang membuat atau teman kita yang membuat video itu, status video itu maksudnya. Nah, kemudian cara untuk mengembalikannya, kita klik ini, kemudian kita klik lagi bunyikan. Nah, maka sekarang sudah seperti semula tampilannya. Untuk cara yang ketujuh, mengirimkan pesan banyak. Misalkan kita daripada harus copy paste, kita bisa mengirimkannya lewat email. Caranya, kita klik, kemudian kita ekspor chat tanpa media, sertakan media. Kemudian kita sertakan media. Kita bisa menggunakan email. Daripada kita pusing-pusing harus copy paste. Nah, di sini kita tinggal menulis mau dikirim ke siapa, tujuannya, chatan kita ini, kita tinggal masukkan nama email orang tersebut. Oke. Itu cara yang ketujuh.
Untuk cara yang kedelapan adalah cara untuk menyembunyikan foto profil kita. Caranya kita masuk ke setelan, kita masuk ke akun, dan kita klik privasi. Nah, di sini ada, kita klik foto profil. Nah, di sini kita tinggal pilih untuk semua orang kontak saya atau tidak ada. Untuk semua orang, misalkan orang yang belum tahu kita atau orang yang tidak kita kenal, misalkan dia menyimpan nomor kita, maka foto kita itu tampil di WhatsApp mereka. Tapi jika kita pilih kontak saya, maka yang akan melihat foto profil kita di WhatsApp cuma kontak yang ada di WhatsApp kita aja. Nah, caranya seperti itu. Kemudian cara yang ke-9, cara membuat status untuk orang tertentu. Caranya sama, kita klik ini. Maaf, setelah masuk, klik titik 3 pojok kanan atas, kita klik setelan, masuk ke akun. Setelah masuk, nah, siapa yang dapat melihat pembaruan status saya? Misalkan status kita ini hanya tampil untuk satu orang aja, kita pilih yang ini, dan kita pilih misalkan ini, dan kita klik. Nah, maka yang akan melihat status kita, yang akan melihat status kita hanya orang tersebut yang kita pilih ya. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, untuk cara yang ke-10, cara yang terakhir, bagaimana caranya untuk menggandakan aplikasi WhatsApp. Nah, di sini kita bisa masuk ke Play Store. Kemudian kita cari Parallel Space. Nah, dengan aplikasi ini maka WhatsApp kita bisa digandakan. Kemudian kita tinggal install. Maka seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, bertambah pula rezekinya. Dan jangan lupa lagi untuk selalu pantengin channel saya ya, Yan Studio. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.